karuan. Mungkin juga memang karena level pendidikan kita masih belum tinggi. Dan kalau saya ngomong kayak gini kan kalian sudah ndak komplain lagi, memang kenyataannya begitu. Oke, tapi ya ndak boleh pesimis. Banyak hiburannya. Saya sering tenang aja, orang barat itu maju di bidang sains, kita maju di bidang spiritual. Itu kan hiburan namanya. Padahal apa ya kita maju di bidang spiritual. Kalau orang sana itu akalnya luar biasa, kalau di kita itu insting dan intuisi yang luar biasa. Kalau mereka akalnya luar biasa, ya buktinya sains berkembang. Tapi apa benar di kita insting intuisinya berkembang, saya juga tidak yakin. Ya, oke. Oke, kita lihat Ivan Illich. Pandangannya tentang The Schooling Society. Nah, Ivan Illich ini pertama-tama sebenarnya dia ngeritik situasi pendidikan ya, tempat dia meneliti di Amerika Selatan dan Amerika Latin. Yang di sana banyak orang terbelakang. Kayak di Indonesia, di sana itu ada wajib belajar 12 tahun. Di Indonesia kan juga begitu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, mereka yang tidak sekolah 12 tahun, minimal itu dianggap masyarakat yang terbelakang. Masyarakat yang tidak terdidik. Terdidik itu yang sudah sekolah sampai kelas 12. Oke. Nah, kelemahannya apa? Kewajiban sekolah semacam ini yang jelas masyarakat terus pasrah sama sekolahan. Orang tidak mau sibuk-sibuk lagi mikir pendidikannya atau pendidikan anak-anaknya. Pokoknya dipasrahkan ke sekolahan sudah beres. Orang terus punya pandangan yang pinter itu yang sekolah, yang ndak sekolah itu ndak pinter. Makanya dulu ada sinetron Sidul anak sekolahan. Asumsinya kalau dia anak sekolahan beda dengan yang lain yang tidak sekolah. Dia ini paling pinter. Itu yang terjadi dengan sistem. Mungkin tidak salah sekolahnya, tapi sekolah-sekolah itu memberi sesuatu, mendidikkan sesuatu. Tapi adanya sekolah kok malah bikin orang pasif terhadap pendidikan. Bikin orang tidak peduli lagi terhadap pendidikan anak-anaknya atau pendidikan dirinya sendiri. Sing penting sekolah ya sudah. Ini problem. Situasi di Amerika Selatan loh ya, dan di Amerika Latin. Kalau di Indonesia mungkin ya mirip agak banyak. Ya. Jadi orang tua itu sekarang merasa ya pokoknya didik anak itu disekolahkan, atau kalau sekarang ya plus dipondokkan, berarti tanggung jawab selesai. Apalagi kaum miskin. Mereka sibuk untuk mengumpulkan kekayaan, mereka sibuk untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak sempat lagi untuk ngopeni putra-putranya. Jalan paling simpel ya disekolahkan. Selesai. Mereka tidak mikir aku juga harus pintar. Satu-satunya lembaga jadi kok ada hubungan sama umur, padahal sekolah itu kan untuk sepanjang hayat, belajar itu kan sepanjang hayat. Kalau si mbahmu daftar SD kok ndak boleh? Misalnya kan gampang-gampangannya ngono. Loh, kalau dia pingin sekolah SD lagi kenapa?
Kalau dia merasa tidak mampu, ingin ngerti kan harusnya tidak masalah. Sekolah mengelompokkan orang dari segi umur, terus ya tidak. Nek saya ngerti ini make kampus ya, kamu jangan tenang-tenang. Yang dikritikkan sekolah bukan kampus. Podo ae itu sekolah sama kamu. MBA, BMX, macam-macam. Van Ilis mengkritik, loh kok jadi begini ya sekolah itu. Terjadi dehumanisasi. Kuliah itu belajar. Rata-rata merasa semua itu adalah tugas. Ini Krowita kritik terus. Kritik terhadap kurikulum. Nanti ada istilah kurikulum tersembunyi. Katanya Ivan Illich, kalau anaknya telat bayar, opo anaknya nakal, kan cuma itu. Jarang orang tua dipanggil karena, kenapa saya dipanggil Pak Guru? Anak bapak itu loh, kok susah ya kalau dijelaskan di kelas, memahaminya kan jarang begitu. Paling dipanggilnya karena sudah 3 bulan nunggak bayarannya. Karena seputar-seputar itu dilibatkannya. Mereka menyampaikan yang sudah tertulis dalam kurikulum, dalam aturan. Meskipun mungkin ada yang penting, ada yang urgent untuk hidup siswa-siswanya, kalau tidak ada di kurikulum ya tidak disampaikan. Kadang-kadang muridnya tanya terus jawabannya, oh itu belum saatnya. Oh itu kapan-kapan wilayah yang lain. Oh itu ya weh. Mempunyai struktur yang sama sebagaimana barang dagangan. Produksi kurikulum bagi kebanyakan sekolah dimulai dengan penelitian yang konon ilmiah. Itu kalimatnya Manggelia. Ada berasal dari dosen, kebenaran itu berasal dari ilmuwan. Ajaran pertama ini akan mengimplikasikan murid atau siswa tidak percaya diri untuk belajar itu hanya terjadi kalau kalian diajar. Kalau tidak ada gurunya, kalian dianggap sesat. Kalian tidak kreatif. Kalian tidak dipercis. Membuatmu ya sudah yang seharusnya terjadi memang seperti ini. Dan dari mana pikiran itu berasal? Dari sekolah. Sama pendidikan yang kritis terhadap dunia dan kemauan serta kemampuan untuk mengubahnya. Jadi murid-murid, siswa, mahasiswa harus dididik berpikir fasilitas belajar itu yang tidak semua orang bisa mengakses. Perpustakaan, museum-museum itu harusnya bisa bebas diakses, termasuk sekolah-sekolah. Terus bebas untuk mengajar atau mempraktekkan keterampilan. Kalau tadi kan bebas mengakses fasilitas, sekarang bebas untuk, ya monggo kalau ada orang ahli apa, ingin mengajarkan apa, sesuai kompetensinya silakan. Tidak harus dibatas-batasi. Biarkan dia membuat batasnya. Selalu terbuka untuk dikritik, diperbaiki. Karena kehidupan ini tidak statis, berubah-ubah. Situasi juga berubah-ubah. Ini lanjutannya tujuan tadi. Ketika orang, kayak tadi ya, bebas untuk mengakses semua fasilitas pendidikan, berarti di sana terjadi demokrasi dalam memperoleh pendidikan. Butuh kan nanti mesti datang. Ya alhamdulillah sudah dewasa. Oke, ya kan bahan-bahan yang dibutuhkan. Oh ini revolusioner, ya meskipun bisa dikritik, tapi belajar dengan objek-objek pendidikan yang mudah diakses
upacara. Ini kan yang untuk